Kadang-kadang HP ini diputar-putar agar dapat sinyal. Ya malah nggak dapat sinyalnya, bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast yang ada di mana saja. Pada kesempatan ini saya sudah bersama dengan guru-guru SMP Negeri 3 Rembang yang brilian. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan ngobrol santai, nggih Bapak Ibu semuanya, ngobrol santai mengenai keikhlasan berbuah manis. Ini adalah hal-hal yang harus kita tanamkan selama PJJ ini. Dan kita tetap semangat menghadapi COVID. Nah, di sini saya sudah bersama 3 guru SMP Negeri 3 Rembang. Ada Bapak Suharno. Ini adalah guru senior yang mengajar PPKN. Kemudian ada Ibu Hidayatun Nikmah, bagaimana Ibu? Iya, ini adalah guru yang terkenal seperti Soimah ya Bu. Beliau mengajar IPA. Dan yang ketiga adalah Ibu Ratsari Krisnamurti, guru muda yang mengajar bahasa Jawa. Dan saya sendiri, dan saya sendiri Bu Mita. Di sini saya akan bertanya-tanya atau lebih enaknya ngobrol mengenai serba-serbi indahnya pembelajaran jarak jauh ini. Nah, sebelum ngobrol jauh, kita tahu lah, kita saat ini sedang menghadapi sebuah pandemi, yaitu pandemi dari COVID-19 yang kemudian mengharuskan kegiatan pembelajaran ini dilakukan jarak jauh. Guru di sekolah dan siswa berada di rumah. Dan pastinya ini akan menimbulkan atau memunculkan banyak sekali permasalahan. Di antaranya bagaimana tentang pemenuhan absen dan juga tugas yang bisa jadi anak-anak itu tidak semuanya nanti akan tepat waktu atau on time. Nah, itu. Kemudian ada permasalahan lain, yaitu di mana guru harus bersedia mendampingi anak dalam belajar ini juga tidak mengenal waktu, yaitu 24 jam non-stop. Jadi tidak harus sesuai jam kerja kita. Gitu. Dan yang ketiga adalah mengenai kendala-kendala teknis selama PJJ, yaitu sinyal dan memori HP. Nah, kita akan kupas tuntas bersama-sama dalam ngobos atau ngobrol santai ini. Bagaimana Bu Nana, Bu Nikmah, Pak Hernang ya? Tetap semangat menghadapi COVID? Semangat. Terima kasih. Nah, ini yang pertama tadi. Tadi saya sempat mengatakan bahwa siswa dalam PJJ ini tidak semuanya itu absen maupun tugasnya ini terpenuhi. Nah, kalau menurut Ibu Hidayatun Nikmah, ini sebagai guru yang dekat dengan anak ya, menurut Anda sejauh mana sih mengenai tugas dan juga absen yang tidak semuanya terpenuhi? Kemudian sebetulnya apa sih fungsi dari absen dan tugas ini? Gitu, monggo Bu. Kalau dari saya, untuk pelajaran saya, dalam pengumpulan absensi dan tugas, itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tetapi memang ada beberapa anak yang mungkin perlu perhatian ekstra dari saya. Nah, artinya di sini, untuk absen dan tugas, kita akan memberikan waktu dalam pengumpulannya. Untuk absen, kita share linknya, kemudian anak mengisi, mengembalikan kembali, ya. Nah, itu kan kita kasih batas waktu. Setelah batas waktu itu anak tidak mengumpulkan, maka saya biasanya itu saya video call. Ya. Saya pengen tahu untuk anak itu dia posisinya ada di mana. Apakah anak itu dia ada di rumah, ataukah anak itu dia sedang berada di luar rumah. Karena itu sebagai tolak ukur juga bagi saya. Untuk saya apakah dalam nanti kalau anak itu berarti dia absen, berarti dia siap menerima materi dari kita. Dengan seperti itu kan lebih penilaian sikap juga bisa kita berikan karena dari keaktifan dia mengikuti pembelajaran juga. Sedangkan untuk tugas itu biasanya kita memberikan waktu itu batasnya lebih lama. Artinya kita kan juga harus memberikan kesempatan anak untuk dia mengerjakan di rumah,
kemudian anak itu kita kasih kesempatan juga dia untuk mengirimkan, kan dalam pengirimannya kan juga prosesnya itu memerlukan waktu. Nah, ini seperti itu. Kalau itu dari saya. Iya, saya kepengen menambah dengan permasalahan yang berbeda. Kalau Bu Nekmah tadi dengan video call, saya juga sama. Ketika anak saya lihat absennya itu sering terlambat, saya video call. Tapi yang muncul bukan anak itu, saya juga kaget. Karena ada kumisnya. Nah, ternyata ini juga menjadi permasalahan karena HP itu dibawa orang tuanya bekerja. Karena HP itu satu-satunya. Oleh sebab itu, anak ini pun juga ketika mengumpulkan tugas juga agak terlambat. Nah ini, jadi oleh sebab itu saya juga maklum itu, sangat maklum karena kondisi yang seperti ini barangkali tidak memungkinkan untuk membelikan HP yang lain. Yang penting anak ini sudah mau mengerjakan tugas, juga absen walaupun terlambat, tapi ini menunjukkan bahwa karakter mereka bagus. Sebetulnya mereka kepengen disiplin seperti teman-temannya, tapi kendala tadi. Nah, ini, maka kita juga harus memaklumi, kita juga harus mengikhlaskan kalau mereka itu harus terlambat. Kan begitu. Nah, kenapa absen ini penting? Ternyata dalam PJJ absen ini adalah sebagai tolok ukur penilaian karakter anak. Walaupun kita PJJ, tetap kita juga mengukur sejauh mana disiplin anak, sejauh mana tanggung jawab anak. Itu harus kita ukur juga. Betul. Mungkin Bu Nana bisa ada permasalahan yang lain. Ketika Hikmah memiliki solusi dengan video call, mungkin ya awalnya saya juga share link untuk absen, namun lama-kelamaan mungkin siswa ada yang berbagai kendala tadi, sehingga saya mengalihkan metode memakai sharing tadi kembali absen melalui WA. Soalnya mungkin ketika di WA mereka disiplin dan lengkap absennya. Jadi saya ikhlas berubah dari sharing, saya ubah menjadi memang bukan murid yang menyesuaikan guru ya, akhirnya gurulah yang menyesuaikan murid. Nah, itulah berarti memang kita harus belajar mengerti, memahami dan mengikhlaskan idealisme. Tapi mungkin juga begini Bu, kenapa anak kalau di lewat WA itu kok ternyata absen bisa lengkap ya? Mungkin dia mengartikan WA itu wajib ada. Mungkin jadi WA itu bukan WhatsApp Pak ya, tapi wajib ada. Ya, sehingga dia sungguh-sungguh. Masih ada kendala lagi. Iya, monggo Pak. Seperti anak saya, namanya itu Rajimas. Rajimas. Iya, nggak pernah absen, nggak pernah numpuk tugas. Rajimas. Saya cari Rajimas. Iya. Ternyata itu saya bingung, disingkat ternyata. Apa Pak itu? Rian Ajimas Sape. Iya, itu nggak, setelah saya mencoba untuk bekerja sama dengan guru BK. Iya. Bahkan juga bahwa kita sebagai pendidik kan punya tanggung jawab ya, untuk mengetahui kenapa anak itu. Nah, maka ketika saya mengajak guru BK untuk room visit, ternyata ada kendala tersendiri bahwa anak ini memang tidak punya HP. Ya, tidak punya HP. Sebetulnya ada HP, tetapi HP ini bahwa dia punya saudara lagi, yaitu yang sekolah di SD dan SMA, dan semuanya juga ingin menggunakan HP. Akhirnya apa? Bergantian itu. Ya, mungkin yang Rajimas ini ngalah. Begitu. Sehingga dia tidak pernah absen, tidak pernah mengumpulkan tugas. Lalu solusinya apa Pak? Ya, solusinya tadi saya bekerjasama dengan guru BK untuk mendatangi ke sana. Home visit tadi, iya. Sekaligus luring ya Pak ya? Oh, berarti bisa diartikan bahwa pembelajaran jarak jauh ini tidak hanya daring ya, tapi
kombinasi daring dan luring. Iya. Ya setidaknya kan kita juga dalam kondisi seperti ini, adanya COVID-19 ini, kita kan juga kepingin tahu bagaimanakah kondisi anak-anak kita. Betul sekali. Apakah mereka bisa belajar dengan maksimal atau tidak, kan begitu. Betul. Karena memang kan mendidik itu tidak hanya sekedar kita tahu dari jauh, tapi ada unsur sentuhannya. Untuk anak-anak yang memang membutuhkan sentuhan, nah Bapak Ibu guru ini ikhlas melakukan home visit itu tadi ya Pak, kemudian memberikan support juga ke anak yang mengalami hambatan dalam PJJ. Luar biasa sekali ini. Wah, ini adalah pahala besar untuk Bapak Ibu guru. Saya yakin tidak hanya di sini, tetapi juga banyak tempat Bapak Ibu guru juga berusaha bagaimana tetap menjalankan tupoksinya dengan maksimal, dengan penuh keikhlasan. Nah, itu tadi. Itu mengenai absen dan juga tugas ya. Ada lagi Bapak Ibu guru, ini adalah masalah jamaah juga, yaitu mengenai jam kerja. Kalau dulu saat kita pembelajaran tatap muka, enak sekali, jam 7 masuk kelas, paling siang jam 2 atau setengah 3 kita sudah bisa mengakhiri kelas, sudah pulang, tinggal mengurusi rumah. Nah saat ini tidak, banyak sekali cerita sana sini Bapak Ibu guru yang harus melaksanakan tugasnya mungkin baru masak, lumping, ada WA masuk tanya. Nah, ini mungkin ini ibu-ibu ini Pak ya. Yeah. Kalau bapak-bapak kan kemungkinan pekerjaan rumah tidak banyak. Yeah. Mungkin ibu-ibu ini yang mengalami ini mungkin bisa sharing ibu-ibu ini bagaimana pengalamannya mengenai pekerjaan yang ekstra ini. Jadi begini Bu, ketika tanpa adanya PJJ di kelas pun kita juga melayani siswa dengan semaksimal mungkin, bisa diibaratkan 24 jam. Karena ketika di kelas tidak dipungkiri bahwa belum semua siswa paham akan materi maupun tugasnya. Jadi ketika kita sudah di rumah, ada WA, SMS atau telepon dari siswa-siswi tersebut. Apalagi ketika ada pembelajaran jarak jauh seperti ini, yang sebagian besar sepertinya anak kurang memahami materi dan tugas, sehingga otomatis 24 jam tersebut kita melayani anak. Bisa kita analogikan atau kita umpamakan seperti IGD. Ketika IGD 24 jam melayani orang yang sakit ya Bu, Pak. Nah, kita pun begitu. 24 jam melayani kegawat daruratan siswa dengan latar belakang mereka masing-masing. Ada yang terkendala HP, sinyal, dan lain sebagainya yang harus kita maklumi dengan ikhlas. Jadi 24 jam tersebut insya Allah bermanfaat untuk anak-anak kita. Dan kita harus ikhlas menerima keadaan ini, karena tidak ada yang mau menjalani ini sebetulnya ya Bu. Jadi kita harus ikhlas menjalani masa PJJ ini dengan sabar. Ikhlas. Betul sekali. Ya memang ikhlas sabar, apalagi kita sebagai guru ya harus ada panggilan jiwa untuk melayani sepenuh hati itu tadi. Kembali lagi gitu, orang guru itu kan mendidik ya Pak, bukan hanya mengajar. Kalau mendidik itu dengan hati, tetapi kalau mengajar itu hanya sekedar menyampaikan ilmu saja, selesai. Tetapi yang lebih penting itu kan begini, bahwa seorang guru itu tidak sekedar tiba-tiba ya, nah, tidak sekedar tiba-tiba, bahwa seorang guru itu sudah merencanakan sejak lama. Artinya begini, ketika dia punya cita-cita kepingin jadi guru, pasti dia sekolahnya ke arah guru. Dan sebelum dia menentukan sekolah guru, dia sudah menata hatinya pasti, bahwa nanti jadi guru itu dia tahu mestinya akan begini. Lah itu sudah ditata dulu hatinya. Oleh sebab itu, ketika mereka jadi guru, nilai-nilai keikhlasan yang sudah tertanam dari awal ini ada merupakan modal dasar untuk mendidik anak-anak. Jadi mendidik itu tidak dengan terpaksa, tetapi seperti yang dikatakan Bu Nikmah tadi, dengan hati. Kalau kita mendidik anak dengan hati, kita mendidik anak dengan kasih sayang, maka anak ini akan menjadi anak yang baik
dan hasilnya akan lebih maksimal daripada kita mendidik tanpa dilandasi itu. Hanya masuk kelas, melihat anak tidak mengerjakan tugas, terus gurunya ngamuk-ngamuk. Nah, ini tidak tepat. Iya, betul sekali. Karena yang kita garap ini kan manusia. Iya. Perlu sentuhan hati. Dan sentuhan hati ini bisa mengalir jika seorang guru itu betul-betul dilandasi rasa keikhlasan. Betul sekali. Iya. Iya. Jadi tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi kan ada sikap karakter yang memang harus. Iya. Iya, luar biasa ya tugas guru ya. Tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter. Membentuk anak ini bisa menjadi anak yang pintar, tetapi juga anak yang tahu tentang sopan santun. Luar biasa memang. Apalagi di masa pandemi ini. Ketika kita tatap muka saja itu kadang banyak kendala, apalagi ini ya. Tapi karena dijalani dengan ikhlas dan dengan semangat menghadapi COVID, semuanya akan beres. Nah, itu tadi beberapa hal tentang serba-serbinya. Ini masih ada satu lagi, yaitu mengenai hal teknis seperti yang saya utarakan di awal tadi, bahwasanya ternyata sinyal dan juga memori HP ini ternyata juga menjadi permasalahan yang juga dialami oleh siswa. Tidak hanya siswa, mungkin Bapak Ibu guru juga ya, karena Bapak Ibu guru ini HP-nya ini harus bisa menampung banyak sekali jawaban atau hasil-hasil tugas dari siswa. Nah, ini kita akan kulik-kulik juga ini nanti mengenai sinyal dan juga memori yang memang harus selalu tersedia baik untuk siswa maupun untuk guru. Nah, ini. Nah, menurut panjenengan sejauh mana sih kendala ini dalam masa PJJ? Ya. Okay. Saya itu kadang-kadang menggambarkan itu begini, seperti di sinetron itu, yang judulnya Dunia Terbalik. Iya. Jadi kalau zaman dulu ketika belum ada COVID-19, anak tidak boleh menggunakan HP. Kan begitu kan? Sehingga ya mungkin di rumah pun orang tuanya tidak perbolehkan, sehingga sinyal tidak penting. Iya. Kan gitu, memori tidak penting. Tetapi dengan adanya COVID-19, nah, akhirnya anak yang tidak boleh memegang HP, memegang saja nggak boleh. Nah, ini harus memiliki. Kalau sudah memiliki, nah, dia juga harus ada tambahan lagi, cari sinyal. Kadang-kadang HP ini diputar-putar agar dapat sinyal, ya malah nggak dapat sinyalnya, bingung. Ya, nah, terus tidak hanya itu, bahwa perangkat HP ini kan juga ada yang mendukung lainnya lagi, ada memori, ada kuota. Nah, oleh sebab itu ada komponen-komponen penting yang harus mendukung semuanya. Karena bagaimana juga bahwa walaupun pembelajaran itu jarak jauh, tetapi itu mempunyai misi yang sangat luar biasa, yaitu menciptakan generasi yang brilian. Kan gitu. Iya. Jadi menciptakan generasi yang brilian. Apalagi kan kalau kita ingat bahwa tahun 2045, ketika negara Indonesia ini berulang tahun yang ke-100 tahun, generasi yang sekarang ini harus menjadi generasi emas. Maka walaupun PJJ jangan dijadikan alasan kendala untuk menyampaikan ya pengetahuan, mengukur, melihat karakteristik karakter anak. Jangan. Ya, sebab itu di sini perlu ada sinergi pemerintah, masyarakat, orang tua. Kan gitu. Betul ya. Sekolah juga. Jadi, pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya, memberikan PIP, PKH, bahkan memberikan kuota. Iya, betul. Sangat mendukung sekali. Nah, maka masyarakat bagaimana? Masyarakat harus mendukung, karena masyarakat ini juga memiliki anak-anak yang membutuhkan itu. Nah, kalau lingkungan tidak ada internet bagaimana?
ya masyarakat harus membantu. Nah ini sudah dilakukan beberapa tempat masyarakat RT misalnya RT di adakan pemasangan TV misalnya. Nah, kemudian bagaimana pihak keluarga atau orang tua ya juga harus mendukung ya, karena ini demi keberhasilan anak. Seorang tua itu akan bangga jika anaknya berhasil. Kan begitu. Pasti, maka harus menyediakan sarana-sarana, misalnya HP, misalnya memori yang mungkin kurang kan. Saya rasa itu. Iya. Mungkin dari yang lain kita nambahin. Kalau sinyal itu kadang begini, anak merasa sudah mengisi absen, mengirim tugas, diklik ya Bu, lalu dia pergi ke suatu tempat, dia merasa sudah terkirim absen dan tugasnya. Tetapi dihubungi oleh Bapak Ibu guru, mana tugasnya, mana absennya. Ternyata karena dia pindah tempat tadi mempengaruhi kekuatan sinyal. Akhirnya absen dan tugas tadi belum sampai terkirim. Nah, jadi seperti itu. Kadang anak-anak karena sinyal itu absen dan tugasnya terlambat. Karena mereka merasa sudah, jadi tidak dihiraukan lagi. Sudah gitu ya Bu. Jadinya sinyal itu memang termasuk peran penting dalam pengiriman absen dan tugas. Saya ingin menambahi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Herno dan juga oleh Bu Nana, yaitu tentang adanya sinyal. Nah, sinyal ini kan kalau itu hubungannya dengan internet ya, tetapi alhamdulillah SMP Negeri 3 Rembang itu memfasilitasi pembelajaran anak juga lewat luring. Salah satunya yaitu dengan jalan siaran radio. Ini adalah kelebihan dari SPG ya Pak ya. Ini luar biasa bagi kami ya. Karena memang kami berubah mendadak menjadi seorang penyiar. Nah itu. Ini kelebihan yang luar biasa. Iya. Artinya kompetensi guru pun ikut meningkat ya. Betul, jadi guru tidak hanya pandai mengajar di kelas, tapi juga pandai mengoperasikan segala jenis IT mungkin saat ini. Kemudian guru yang tadinya hanya menjadi penyanyi kamar mandi, sekarang jadi penyiar radio asli. Ya. Tapi yang jelas itu gini, bahwa upaya yang dilakukan oleh SMP Negeri 3 yang brilian ini, termasuk lewat radio, ini adalah upaya-upaya agar materi pelajaran ini tetap sampai kepada anak. Tidak ada kendala apapun. Betul sekali. Ini yang dilakukan oleh SMP Negeri 3. Kita siarannya di radio mana Bu? Radio CBFM, Radio Citra Bahari Rembang. Oh ya, radionya orang Rembang. Sip sekali. Ini artinya SMP 3 juga bermitra dengan berbagai. Nah itulah Bapak Ibu, kita sudah mengulik banyak sekali mengenai serba-serbi dinamika indahnya pembelajaran jarak jauh. Dan luar biasa sekali apa yang kita dapatkan hari ini, mulai dari apa saja hambatannya, kemudian Bapak Ibu guru ini kreatif, inovatif dalam mencari solusi dari berbagai hambatan, kendala ataupun kekurangan PJJ ini. Luar biasa. Dan ini sangat membutuhkan keikhlasan dari Bapak Ibu guru ini. Jadi Bapak Ibu guru sebagai bagian dari sekolah sudah melaksanakan fungsinya dengan baik, tugasnya dengan baik. Kemudian pemerintah juga, masyarakat, dan juga orang tua. Jadi 4 komponen tadi ya Pak Herno, ada pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian orang tua dan sekolah sudah berkoordinasi dengan baik untuk mensukseskan PJJ ini. Dan satu hal lagi, Merdeka Belajar. Artinya Bapak Ibu guru ini juga sudah melakukan merdeka mengajar. Betul. Yang tadinya hanya terkungkung di kelas, akhirnya mengembangkan berbagai cara, potensinya merdeka. Tidak harus dengan tatap muka, menulis di papan tulis, tapi melalui siaran radio, kemudian melalui mungkin YouTube dan sebagainya. Luar biasa. Iya. Memang PJJ itu identik dengan merdeka mengajar. Iya. Karena dari Bapak Ibu guru bisa berkreasi, berinovasi untuk menyampaikan materi sehingga nanti lebih menarik bagi anak. Nah, anak itu lebih tertarik, anak akan senang. Jika anak senang, anak itu akan mudah untuk menyerap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu.
Betul. Iya, anak juga merdeka belajar juga ya. Dan merdeka itu harus ikhlas juga ya. Nah, segala sesuatu harus didasari dengan keikhlasan. Ikhlas mengajar, ikhlas mendidik, ikhlas mentransfer ilmu. Dan keikhlasan itulah nanti yang akan berbuah manis. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk anak didik kita, untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita, dan untuk bangsa kita yang menyambut generasi emas. Dan doa kami untuk Bapak Ibu Guru, semoga tetap terjaga kesehatannya, tetap terjaga imunnya, tetap terjaga niat baiknya untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan jangan lupa, tetap taati protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan, serta menjaga jarak. Terima kasih, salam sehat dari kami, tetap brilian, tetap semangat menghadapi COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.